warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 21053172. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai administrasi kepegawaian. Materi pertama yaitu mengenai pengertian administrasi kepegawaian. Istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. De Lianji dalam bukunya yang berjudul tentang administrasi perkantoran menyatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sama pada sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam buku administrasi kepegawaian, Saksono mengartikan kepegawaian sebagai seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik yang di badan pemerintahan maupun di badan swasta. Berdasarkan gabungan kedua istilah tersebut, maka dapat disimpulkan administrasi kepegawaian merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, adapun pengertian menurut administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk usaha kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu. Jika administrasi kepegawaian ada dalam suatu perusahaan, maka pastinya untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut harus telah ditentukan. Materi kedua yaitu perumusan tentang administrasi pegawaian. Perlu diketahui bahwa administrasi kepegawaian harus ada perumusannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai suatu ilmu administrasi kepegawaian, mempelajari segala proses penggunaan tenaga manusia, mulai dari penerimaan hingga pemberhentiannya. Yang kedua yaitu sebagai proses. Sebagai proses administrasi kepegawaian merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian. Dengan kebijakan politik, kepegawaian atau program kerja, maka tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia digunakan dalam usaha kerja sama guna mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi. Administrasi kepegawaian mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam usaha kerja sama antar kelompok manusia guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkannya meliputi kegiatan pertama, merumuskan tujuan sasaran pokok kebijakan politik. Yang kedua, menyusun organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tujuan dan sarana pokok atau kebijakan politik. Yang keempat yaitu sebagai seni. Sebagai seni, administrasi kepegawaian memilih pegawai baru dan menggunakan pegawai lama dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga nilai dari hasil tenaga manusia itu dapat digunakan dan hasil dan jasa secara maksimal baik mengenai jumlah atau kuantitas maupun mutu kualitasnya. Materi ketiga yaitu mengenai fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu fungsi manajerial. Fungsi manajerial mempunyai arti fungsi yang erat kaitannya dengan pekerjaan yang mengutamakan pengelolaan atau tidak dengan hal teknis. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian para pegawai. Perencanaan mencakupi penentuan kebutuhan para pegawai, mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kebutuhan pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan pengorganisasian mencakup pembagian tugas dan wewenang yang juga biasanya ditunjukkan lewat hierarki dari struktur organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi operatif atau teknis. Fungsi operatif atau fungsi teknis lainnya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih tidak mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, sampai pada pensiunan pegawai. Fungsi yang ketiga yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai bisa diartikan sebagai suatu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Fungsi yang keempat yaitu pengorganisasian kepegawaian. Pengorganisasian merupakan suatu langkah dalam rangka menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dirasa perlu, penetapan tugas dan wewenang seorang, pendelegasian wewenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengorganisasian mengantarkan semua sumber dasar manusia dan non-manusia ke dalam suatu pola tertentu sedemikian rupa, sehingga orang yang bekerja di dalamnya bisa bekerja sama dengan berdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Fungsi yang kelima yaitu pengendalian pegawai. Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian adalah proses pengukuran dan penelitian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi
penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Setiap kegiatan pengawasan diperlukan tolak ukur atau kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, yang dalam penilaian kinerja ini disebut sebagai sebuah standar pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi kepegawaian. Tujuan dari administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guna memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pendidikan formal, dan meningkatkan keterampilan teknik, serta fungsional pada aparatur pemerintah atau perusahaan. Yang keempat yaitu guna mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan dan memperhatikan pola karir perusahaan. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan pembinaan pegawai guna meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan para pegawai. Baiklah, sekian materi penjelasan mengenai administrasi kepegawaian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.